Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 16 Desember 2021, hari biasa dalam Pekan Advent yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 7, ayat 24 sampai dengan ayat 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bertanya kepada orang banyak itu, untuk apa mereka datang kepada Yohanes Pembaptis? Jawaban dari pertanyaan itu dapat bermacam-macam. Tuhan Yesus menyindir orang banyak tersebut karena mereka ada yang datang ke Yohanes Pembaptis untuk melihat buluh yang digoyangkan angin, atau orang yang berpakaian halus dan indah. Padahal orang yang berpakaian indah tidak akan ada di padang gurun, karena tempat mereka adalah di istana. Mereka harus sadar bahwa orang yang ada di padang gurun itu adalah seorang nabi, bahkan jauh lebih besar daripada semua nabi. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis memang adalah seorang nabi, tetapi ia adalah nabi yang hidup persis sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di bumi ini. Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah atau nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah jembatan awal dari agama Yahudi kepada kekristenan, dari hukum Taurat kepada Injil, dari keimaman Yahudi kepada kerajaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi bahwa di antara mereka yang lahir dalam agama Yahudi, karena Yohanes Pembaptis pun adalah anak imam dan keturunan imam, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan bahwa pada masa hidup Yohanes Pembaptis, ia sebenarnya belum melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah baru nyata sejak kematian Tuhan Yesus. Bisa dikatakan, Yohanes Pembaptis adalah anggota angkatan terakhir sebelum pernyataan kerajaan Allah yang dimulai pada masa jemaat mula-mula yang hidup setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Yohanes Pembaptis tidak masuk ke dalam golongan umat perjanjian baru, sehingga dikatakan bahwa orang yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara saya terkasih, ini dapat diartikan bahwa dalam perjanjian lama, manusia hanya bisa sampai ke level baik atau setinggi-tingginya ke level berkenan. Namun dalam perjanjian baru, manusia dapat sampai ke level sempurna karena memiliki contoh atau teladan, yaitu Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis tidak mungkin bisa sempurna
karena Tuhan Yesus belum mencapai kesempurnaannya pada waktu itu. Perlu dipahami bahwa perkataan Tuhan Yesus tersebut bukanlah ditujukan untuk merendahkan Yohanes Pembaptis, tetapi justru menghormatinya. Saudara-saudari yang terkasih, hal itu pun diamini oleh orang-orang berdosa dan para pemungut cukai yang bertobat dan memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Mereka mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, bahkan lebih daripada nabi-nabi yang lain, karena ia memberitakan pertobatan dan baptisan sebagai lambang pertobatan. Yohanes mempersiapkan hati orang-orang di masa itu untuk dapat siap mendengarkan Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, ternyata masih ada orang-orang yang menolak untuk dibaptis oleh Yohanes. Mereka ini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara yang terkasih, mengapa mereka menolak dibaptis? Jawaban paling tepat adalah karena mereka merasa tidak membutuhkan pertobatan. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, kita melihat dan mendengar ada orang-orang yang menolak untuk dibaptis dengan berbagai alasan. Namun yang terpenting adalah pertobatan diri terlebih dahulu. Orang yang menolak dibaptis biasanya adalah mereka yang belum bertobat. Maka yang penting bagi kita yang sudah dibaptis sekarang adalah ketika kita dibaptis dan juga sekarang tentunya, apakah kita sudah sungguh-sungguh sudah bertobat? Sadarilah bahwa orang yang menolak baptisan karena merasa bahwa ia sudah benar dan tidak perlu dibaptis, sesungguhnya tidak ada bedanya dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, semoga aku yang telah menerima baptisan sungguh menyadari akan dosa-dosaku dan rahmat pengudusan-Mu yang Kau curahkan lewat permandian yang aku terima. Tentu semoga Engkau tetap menuntun aku untuk dapat menjaga kekudusan dalam diriku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.